Baik, saya minta tanggapan dari Mas Andri sebagai ekonom Indef. Tadi di awal Anda sudah menyebutkan bahwa butuh sekitar 20 sampai bahkan 50% hidden cost. Betul. Yang bahkan menggerus profit dari UMKM untuk biaya-biaya hidden cost seperti ini, biaya-biaya ormas. Berarti ada suatu ketidaknyamanan yang tidak ditindaklanjuti. Bagaimana Anda melihat? Tapi Pak, memang keluhan dari rekan-rekan UMKM ini segera mendapat tindak lanjut dan ormas itu bisa segampang itu ditindak? Saya rasa dengan kehadiran sekarang begitu ya, tadi juga saya sepakat bahwa Satgas premanisme ini menurut saya salah satu hal yang seharusnya nggak perlu ada. Seharusnya nggak perlu ada, karena kan ya kembali lagi. Ini tugas aparat penegak hukum kan? Sebetulnya ini tugas dari aparat penegak hukum gitu ya, dan kita juga sudah punya kementerian koordinator kan, berarti kan sudah bisa mengkoordinasikan aparat penegak hukum dan juga stakeholders terkait begitu. Jadi menurut saya berarti permasalahannya sudah sangat urgent begitu. Kenapa harus ada Satgas? Ada Satgas. Betul. Jadi yang menurut saya kalau dibiarkan, investor itu tadi juga akan melihat bahwa ini kalau saya ingin berinvestasi di Indonesia, berapa ya biayanya sebetulnya gitu. Kalau biayanya saya harus allocate 20-50%, kayaknya besar sekali. Lebih baik saya berinvestasi di tempat lain saja, di negara Malaysia misalnya, atau Vietnam gitu. Dan ini kita tidak inginkan sebetulnya. Oke, ada biaya, ada pungutan, tapi kalau ada regulasinya, saya rasa pelaku usaha juga nggak masalah dengan hal itu. Gitu. Dan ini menurut saya, kembali lagi, bisnis premanisme, mau tidak mau, cash flow-nya sangat bagus sekali. Ini menarik. Ya. Jadi Anda lihat bahwa di satu sisi premanisme itu adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Polanya biayanya sangat apa? kecil. Biaya operasionalnya kecil, cash flow-nya besar. Dan menurut saya juga ini juga hadir karena tadi pembiaran terhadap struktur ekonomi dan sosial yang menurut saya pada hari ini tidak cukup bagus gitu ya. Tercatat bahwa 24.000 orang sudah di PHK per April ini. Nah pertanyaannya kapan mereka akan bekerja kembali gitu. Kalau tidak, nah premanisme ini yang akan menyerap begitu. Dan ini menurut saya kekhawatiran selanjutnya yang harus dihadapi oleh pemerintah. Lalu kebijakan afirmatif di sisi hulu, mereka misalnya yang narapidana keluar dari lapas begitu ya, bisa nggak mereka bekerja kembali di sektor yang formal? Itu pertanyaan juga kan, sektor formal mau nggak menyerap mereka gitu. Nah kalau tidak menyerap mereka balik lagi nanti. Masuk. Ini urusan perut kan harus dicari pasti. Dan yang bisa menyerap itu adalah mereka gitu ya, ormas-ormas yang oknum ini sebetulnya. Jadi menurut saya langkahnya dari hulu sampai hilir, Mbak. Kita nggak bisa menyelesaikan, oke kita akan pidanakan ormas yang melanggar atau preman yang melanggar, tapi di hulunya tidak dibereskan. Ada permasalahan struktural sosial bahkan tadi ya, merasa bahwa sebetulnya saya keren ini bagian dari kelompok tertentu itu kan ada identitas status tertentu di situ. Itu kan ada status juga gitu. Jadi ekonominya dapat, status sosialnya juga dapat di situ. Jadi menurut saya hal ini kembali lagi bom waktu kalau kita tidak biarkan kalau kita membiarkan gitu ya. ini. Oke, baik. Menambahkan aja. Ya, silakan, kalau Pak. kita dari pelaku usaha, berapapun biayanya, kalau itu adalah merupakan resmi dari pemerintah, kita sih akan bayar. Tapi ketika misalnya itu di luar daripada yang tidak resmi, itu kan menjadi kos dan beban bagi pengusaha. Gitu. Ketidakpastian itu. Oke, baik. Pak Abdul Fikar, kalau Anda lihat ini menarik tadi Mas Andi bahkan mengatakan preman itu udah jadi sebuah bisnis tersendiri yang ternyata cukup menjanjikan. Apakah undang-undang ormas saat ini Anda lihat cukup untuk menindak ormas yang melakukan intimidasi, pemerasan dan kejahatan lainnya? Ya, betul. Tadi ada kata kunci yang disebutkan oleh Pak siapa tadi, pembiaran, ya. Ya, pembiaran Pak itu toleransi sebenarnya. Pada masa lalu, terutama pada zaman Orde Baru ya, toleransi itu bahkan premanisme itu menjadi alat politik gitu. Bahkan seperti itu. Bahkan tadi Sugeng menyatakan juga bahwa ada yang mau mendatangi kantor gubernurnya Jawa Barat umpamanya. Seperti itu. Nah, itu kan juga artinya pernyataan-pernyataan seperti itu kalau tidak ada backing politiknya itu nggak akan berani itu preman-preman ngomong seperti itu, ya. Nah itu yang menurut saya juga itu harus identifikasi gitu. Nah sehingga langkah-langkah yang akan diambil termasuk umpamanya perubahan undang-undang keormasan gitu ya, memperhitungkan itu gitu ya. Karena sebenarnya
Ormas itu tujuannya bagus, baik, ya. Dia menjadi selain aktualisasi para anggotanya juga sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sebenarnya ormas tujuannya baik seperti itu. Hanya saja ketika di lapangan, ketika prakteknya kemudian menjadi ormas di bawah, nah itu akhirnya tadi jadi pelindung pedagang yang dagangnya di tempat-tempat yang dilarang sebenarnya. Nah, itu bermula dari hal-hal yang kecil seperti itu gitu. Nah, sampai kemudian ya akhirnya karena pembiaran itu tadi, karena toleransi yang kemudian bahkan menjadi alat politik di zaman Orde Baru gitu ya. Nah, itu yang kemudian menimbulkan itu tadi. Kemudian ada terminologi yang sampai sekarang masih populer, jatah preman. Nah, itu jatah preman itu saya yakin hampir semua pengusaha itu membudgetkan itu. Ya, ada jatah premannya. Nah, itu saya yakin ada itu. Karena apa? Ya, karena itu tadi ya memang penegakan hukum kita belum konsisten, dia hanya menangkap saja, menghukum saja, tapi tidak menyelesaikan masalahnya apa di belakang itu, gitu ya. Nah, karena itu ke depan Satgas ini harus bisa memadukan di samping penegakan hukum, tapi juga langkah-langkah putusan pemerintah yang lain yang ujungnya adalah bagaimana memberantas kemiskinan, bagaimana memberantas pengangguran, bagaimana membanyakkan lapangan kerja dan sebagainya. Nah, saya kira pikirannya harus seperti itu. Tidak cukup hanya dengan Satgas itu hanya dengan menangkap dan mempidanakan. Kalau itu yang dilakukan akan berulang terus. Ya, kita akan berulang pada langkah yang sama. Dipidanakan, besok ada lahir lagi. Besok muncul lagi, mereka besok berkegiatan lagi gitu ya. Oke.